Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmalia Nurfaizah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis real. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas teorema konvergensi monoton. Yang kedua, kita akan membahas tentang kriteria Cauchy. Dan yang terakhir, kita akan membahas monoton divergen murni. Kita memasuki pembahasan pertama, yaitu barisan monoton tentang teorema konvergensi monoton. Nah, apa sih teorema konvergensi monoton? Jadi, teorema konvergensi monoton itu bunyinya, jika dan hanya jika barisan ini terbatas lebih dari itu, yang A, bila barisan X sama dengan Xn, barisannya tak turun dan terbatas, maka ini adalah limit barisan Xn sama dengan suprimum Xn. Maksudnya ini mempunyai batas atas. Bila barisan Y sama dengan Yn merupakan barisan tak naik dan terbatas, maka limit barisan Yn itu adalah infimum Yn. Maksudnya mempunyai batas bawah Yn. Masya Allah, anak mengklik stop ya Allah. Nah, di sini ada soal barisan Y sama dengan Yn didefinisikan oleh Y1 sama dengan 1 dan Yn tambah 1 itu 1/4 2Yn tambah 1 untuk N lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di sini tunjukkan bahwa Yn terbatas dan monoton, kemudian tentukan limit barisannya. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang harus kita temukan, yaitu barisan Yn ini terbatas dan monoton, kemudian kita harus menentukan limitnya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan pertama, yaitu mengetahui barisan ini terbatas atau tidak, lebih baik kita lebih dulu mengetahui alangkah baiknya kita Nah, di sini ada soal, misalkan barisan Y sama dengan Yn didefinisikan oleh Y1 itu sama dengan 1, Yn plus 1 sama dengan 1/4 Yn tambah 1 untuk N lebih besar sama dengan 1. Tunjukkan bahwa Yn terbatas dan monoton, kemudian tentukan limit barisannya. Sebelum mengetahui menjawab apakah barisan ini terbatas, monoton, kemudian tentukan limit barisannya, lebih baik kita pertama mengetahui urutan dari barisannya tersebut. Yang pertama kita perhatikan nih, untuk Y1 itu sama dengan 1. Jadi untuk Y2 langsung saja kita masukkan ke persamaan ini, bahwa Yn plus 1 sama dengan 1/4 2Yn plus 1. Nah, untuk Y2, jadi Yn-nya sama dengan 1. Jadi 1/4 kali 2 kali 1 tambah 1 itu untuk nilai Y2 bernilai 3/4. Untuk 3 sama saja, karena ini mencari 3, jadi yang kita substitusikan adalah nilai Y2. Nilai Y2 sudah kita temukan bahwa 3/4, jadi 1/4 kali 2 kali 3/4 tambah 1 sama dengan 15/16. Nah, untuk Y4 sama saja kita operasikan aljabar biasa. Untuk Y4 kita substitusikan nilai Y3 yaitu 15/16, maka bernilai Y4-nya bernilai 63/64. Maka akan ditemukan barisan Yn yaitu 1,Y3, 15/6, 63/64 sampai seterusnya. Setelah menemukan barisan Yn, kita dapat mengetahui apakah barisan itu terbatas atau tidak. Nah, jadi
dibuktikan YN merupakan bilangan terbatas. Ingat, bilangan terbatas harus ada bilangan real yang lebih besar atau kecil dari barisan YN tersebut. Maka, kalau kita lihat dari pola bilangan ini, bilangan ini tidak akan menyentuh 0. Kita lihat nih 1,3/4. 1 ini kan lebih besar dari 3/4 dan seterusnya 3/4 ini juga lebih besar dari 15/16. Maka kita asumsikan barisan ini tak naik, tetapi asumsi tersebut harus kita buktikan. Nah, kalau kita asumsikan bilangan ini tak naik, dapat kita klaim bahwa YN itu lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Klaim ini harus kita buktikan karena YN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N menggunakan induksi matematika. Nah, tadi kan kita ingin mengetahui atau membuktikan YN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap anggota bilangan asli menggunakan induksi matematika. Sebelum menggunakan induksi matematika, kita harus mengetahui pernyataannya terlebih dahulu, yaitu PN yang mana YN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N anggota bilangan asli. Untuk menginduksikan matematika ada 3 langkah. Seperti biasa, langkah pertama membuktikan pernyataan benar untuk N terkecil. Nah, kita menggunakan N sama dengan 1, maka nilai N itu kita ganti dengan 1. Jadi, untuk Y1 itu sama dengan 1 jelas lebih besar dari 0. Maka terbukti PN benar untuk N terkecil. Nah, untuk langkah kedua, kita harus menganggap atau buka pernyataan benar untuk setiap N sama dengan K. Kita anggap benar bahwa N sama dengan K, maka didapatkan YK itu lebih besar sama dengan 0. Untuk langkah ketiga, karena N benar untuk N sama dengan K, maka kita buktikan juga bahwa pernyataan N benar untuk setiap N sama dengan K plus 1. Nah, kita tahu bahwa K plus 1 sama nilainya dengan YN plus 1. Jadi kita masukkan saja 1/4 2YN plus 1, setiap N-nya diganti dengan K. 1/4 2YK tambah 1. Nah, kurang dari karena lebih dari 1/4 2 dikali, nah nilai YK kita dapatkan bahwa lebih besar dari 0. Jadi 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1/4 kali 1 sama dengan 1/4 lebih dari 0. Nah, 1/4 benar lebih dari 0, maka YK plus 1 benar lebih dari 0. Dan terbukti PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berdasarkan langkah 1, 2, 3, maka terbukti bahwa YN itu lebih besar dari 0 untuk setiap N bilangan asli. Maka dengan demikian, karena terdapat 0 anggota R sedemikian hingga YN itu lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota asli, bilangan asli, maka berdasarkan definisi teorema konvergensi monoton, bahwa YN ini merupakan barisan terbatas, yaitu bilangan barisan terbatas di bawah. Selanjutnya kita akan dibuktikan barisan YN merupakan barisan monoton. Nah, kita klaim bahwa barisan ini tadi kan barisan yang tak naik. Maka
akan dibuktikan YN itu lebih besar dari YN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli menggunakan induksi matematika. Nah, kalau kita ingin menginduksikan matematika, kita harus tahu pernyataannya, yang mana pernyataannya YN lebih besar dari YN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Langkah pertama sama saja, yaitu buktikan pernyataan N benar untuk N terkecil. Kita menggunakan N sama dengan 1, maka Y lebih besar dari Y2. Y1 kita tahu bahwa nilainya 1 dan Y2 nilainya 3/4. Jadi terbukti bahwa 1 itu lebih besar dari 3/4. Selanjutnya, langkah kedua, kita mengasumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Maka setiap yang bernilai N itu diganti dengan K. YK lebih besar dari YK plus 1 bernilai benar. Dari ini, maka harus kita buktikan juga bahwa N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Kita perhatikan untuk YK plus 1, yang mana nilai YK plus 1 adalah 1/4 2YK tambah 1. Setiap yang YK kita lebih besar dari YK plus 1. Jadi lebih besar 1/4 2 kali YK plus 1 tambah 1 itu sama dengan YK plus 2. Jadi YK plus 1 itu lebih besar dari YK plus 2. Maka YK plus 1 terbukti pernyataannya benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan langkah 1, 2, 3, maka terbukti YN lebih besar dari YN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli sesuai definisi barisan monoton, maka barisan YN ini adalah barisan monoton. Yang terakhir akan dicari limit barisannya. Nah, limit barisan dari YN, coba kita perhatikan bahwa YN 1 sama dengan 1/4 kali 2 YN plus 1. Limit ekornya akan sama dengan limit induknya. Karena YN plus 1 merupakan barisan YN, maka sesuai teorema limit, YN plus 1 sama dengan limit YN. Misalkan limit YN itu sama dengan Y, maka langsung saja kita substitusikan YN plus 1 itu Y sama dengan 1/4. Setiap YN kita ganti dengan Y. YN plus 1 juga kita ganti dengan Y. Maka nilai Y sama dengan 1/4. Kita operasikan aljabar biasa. 1/4 kali 2Y tambah 1. Untuk itu langsung saja 4Y sama dengan 2Y tambah 1, 2Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 1/2. Jadi untuk limit YN-nya adalah 1/2. Jadi kesimpulannya, barisan YN adalah barisan konvergen yang terbatas dan monoton. Kemudian monoton tak naik. Kemudian untuk limit barisan XY-nya yaitu sama dengan 1/2. Nah, pembahasan kedua kita akan membahas kriteria Cauchy. Yuk kita simak. Untuk
kriteria Cauchy, menurut definisi, barisan X sama dengan Xn dikatakan barisan Cauchy bila setiap epsilon itu lebih dari 0. Terdapat H epsilon anggota bilangan asli, sehingga bila M, N lebih besar atau sama dengan H epsilon, maka Xm dan Xn memenuhi mutlak N kurang Xm kurang dari epsilon. Di sini ada soal, buktikan N per N plus 1 adalah bilangan Cauchy. Pertama, ambil bilangan sebarang epsilon lebih dari 0 dari Archimedes property terdapat H epsilon anggota N sedemikian sehingga epsilon itu kurang dari H epsilon atau H epsilon itu lebih dari 2 per epsilon. Untuk N, M anggota N dengan N, M lebih besar atau sama dengan H epsilon. Dengan N lebih dari sama dengan H epsilon sama dengan 1 per H epsilon itu lebih dari sama dengan 1 per N. Dan M lebih besar sama dengan H epsilon itu sama dengan 1 per H epsilon lebih dari atau sama dengan 1 per M. Berlaku mutlak Xn kurang Xm, yang mana Xn itu adalah N per plus 1, terus Xm adalah M per M plus 1. Langsung kita operasikan aljabar saja, N plus 1 kali M plus 1, sehingga N plus 1 kita kalikan silang, sehingga mendapatkan NM plus N kurang NM kurang M per N plus 1 M plus 1. Nah, di sini dapat kita hilangkan ya, kita hapus. Nah, NM kurang NM, sehingga tersisa N kurang M mutlak N tambah 1 M tambah 1, sehingga kita manipulasikan kurang dari N kurang M per NM. Dari sini kita dapat menggunakan persamaan segitiga yang mana kurang dari sama dengan mutlak 1 per M kurang 1 per N, sehingga kurang dari sama dengan 1 per M tambah 1 per N, yang mana kita tahu bahwa 1 kurang M juga tadi bernilai sama dengan 1 per H epsilon. Nah, 1 epsilon ini dapat kita jumlahkan sehingga 2 per H epsilon kurang dari epsilon. Nah, sudah sesuai dengan definisi bilangan Cauchy, sehingga karena mutlak Xn kurang Xm sama dengan N per N plus 1 kurang M per M plus 1 itu kurang dari epsilon untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka ini membuktikan bahwa N per N plus 1 adalah bilangan Cauchy. Yang terakhir, kita akan membahas tentang monoton divergen murni. Monoton divergen murni yaitu suatu bilangan real yang monoton divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Nah, kalau konvergen tadi kan terbatas, kalau divergen ini tidak terbatas. Jadi, jika barisan Xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit Xn-nya itu sama dengan plus tak hingga. Jika
xn suatu barisan turun, maka limit dari xn-nya itu negatif tak hingga. Soal, buktikan bahwa barisan xn sama dengan akar n pangkat 3 barisan monoton divergen murni. Yang pertama yang kita buktikan, coba kita lihat dari suku awal dari barisan xn, yang mana suku pertamanya adalah 1, suku keduanya akar 8, suku ketiganya akar 27, suku keempatnya akar 64, dan seterusnya. Dapat kita lihat barisan xn ini ketika n-nya membesar, nilai suku-suku juga membesar. Sehingga untuk membuktikan barisan xn merupakan barisan monoton divergen murni, maka yang pertama adalah mengetahui xn-nya ini adalah monoton naik. Yang kedua, kita mengetahui barisan xn ini tidak terbatas. Nah, pertama, untuk setiap n anggota bilangan asli, kita mempunyai n lebih dari 0 dan n kurang dari n plus 1, maka kita juga mempunyai n pangkat 3 lebih dari 0 dan kurang dari n plus 1 pangkat 3. Kemudian kita bisa tarik akar, maka kita mempunyai akar pangkat 2. Nah, kemudian kita bisa tarik akar, maka kita mempunyai akar n pangkat 3 lebih besar dari 0 dan kurang dari akar pangkat 2. Kemudian kita bisa tarik akar, maka kita mempunyai akar n pangkat 3 lebih besar dari 0 dan kurang dari akar n plus 1 pangkat 3. Sehingga kita dapat melihat di sini nilai xn itu lebih kecil dari nilai xn plus 1 untuk setiap bilangan asli. Artinya xn bilangan monoton naik. Jadi terbukti xn kurang dari xn plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli adalah monoton naik. Yang kedua, kita menunjukkan bilangan xn terbatas. Misalkan kita ambil sembarang alfa yang positif, maka untuk menunjukkan bilangan xn tak terbatas, kita harus menemukan bilangan asli alfa sedemikian hingga nilai x di n alfa lebih besar dari alfa. Sebagai contoh, xn lebih besar dari alfa jika dan hanya jika alfa dari n pangkat 3 lebih besar dari alfa. Jika dan hanya jika xn akar n pangkat 3 jika dan hanya jika berlaku n pangkat 3 lebih besar dari alfa kuadrat, dan jika dan hanya jika n lebih besar dari a pangkat 2/3. Eksistensi n alfa ini dijamin oleh sifat Archimedes karena kita mempunyai alfa bilangan positif. Maka berdasarkan sifat Archimedes akan ada bilangan asli yang nilainya lebih besar dari alfa pangkat 2/3. Maka jika alfa positif, maka alfa pangkat 2/3 juga harus positif. Maka terbukti xn tidak terbatas di atas. Karena bilangan xn adalah bilangan monoton naik dan tidak terbatas di atas, maka barisan xn adalah mendekati limit positif tak hingga, sehingga bilangan xn ini adalah bilangan monoton divergen murni.
Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang analisis real dengan 3 pembahasan pokok kita tadi. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.